Halo semuanya, selamat kembali lagi karena di sini kita akan membahas soal TK SMA 2025. Yang akan kita bahas ini adalah soal ke-16 di mana materinya ini masih mengenai geometri dan pengukuran. Oke, Arif, seorang desain interior, akan membuat suatu desain ornamen jam dinding baru. Ornamen tersebut memiliki bentuk dasar gabungan segitiga dan lingkaran. Adapun bentuk ornamen jam dan ukuran yang akan dibuat diberikan pada gambar berikut. Oke, ini adalah gambarnya. Nanti kita analisis bareng-bareng. Di sekeliling ornamen jam tersebut akan ditempel kayu tipis untuk menambah efek tiga dimensi. Apabila Arif akan membuat dua buah ornamen, oke ini yang harus kita garis bawahi ya. Bahwa si Arif akan membuat dua ornamen untuk dijadikan model contoh. Berapa panjang kayu tipis yang ia perlukan? Oke, berarti pertanyaannya adalah panjang kayu tipis. Sedangkan kayu tipisnya itu ditempel mengelilingi ornamen, di sekeliling ornamen. Berarti di pinggir-pinggirnya aja ya. Di sini, Nah, si kayu tipisnya itu di sini. Aduh. Nah, di situ ya. Oke, berarti apa yang harus kita lakukan? Pertama itu boleh deh kita tulis dulu ya, biar nggak lupa gitu. Berarti yang pertama adalah yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu tentu saja adalah keliling gabungannya. Oke, keliling gabungan. Oke. Kemudian apa yang harus kita ketahui adalah keterangannya. Oke, kita tulis diketahui. Apa yang diketahui lihat di sini bahwa di sini kita dari lingkaran dulu ya. Kita akan menganalisis lingkarannya dulu. Ini berarti yang ini diketahui dari sini sampai sini nih. Berarti dari sini sampai sini itu adalah diameternya. Oke. Berarti D-nya itu sama dengan 20. Kalau diameternya 20 berarti jari-jarinya itu adalah setengahnya dari diameter. Berarti jari-jarinya adalah 10. Paham ya? Ini cm. Oke, kemudian apa lagi nih yang diketahui ini nih apa 70? 70 itu apa sih? Berarti tinggi dari atas, dari sini nih sampai ke sini. Apa ini teh tinggi? Tinggi apa? Tinggi gabungan karena dua-duanya ya, tinggi segitiga sama tinggi lingkaran gitu itu digabung. Berarti kita punya tinggi T gabungan gitu. Tinggi gabungannya berapa ya? 70 cm gitu. Kemudian apa lagi yang kita ketahui adalah ini 50. 50 itu apa sih? 50 adalah alas dari segitiga. Kalau kalian lihat ini gitu ya, dari sini ke sini, itu sama dengan dari sini ke sini kan. Nah, itu adalah apa? Itu adalah alas segitiga. Oke, berarti kita bisa tulis tuh, ini alas segitiga, gini aja ya, alas segitiga itu 50 cm. Udah, gitu, itu adalah alas segitiganya. Oke, sekarang berarti, apa dulu nih yang harus kita cari? Kita cari dari segitiganya dulu deh. Kita cari dari segitiganya dulu nih. Berarti karena yang kita cari adalah kelilingnya tadi, keliling gabungan yang ini. Berarti kita mulai dari sini ke sini dulu. Oke, karena ini nanti ada dua sisi miringnya. Nanti kita analisis gitu ya, tinggal dikali dua aja. Oke, untuk menentukan sisi miring, kalau kita tarik garis ke sini, nih pakai ini deh. Oke, kalau kita tarik garis ke sini, oke, terus tarik garis ke sini, itu akan membentuk segitiga. Ya kan? Itu akan membentuk segitiga. Ingat, pada soal-soal berikutnya juga sudah kita bahas. Pokoknya kalau ada segitiga, itu pasti kita pakai rumus Pitagoras. Kalau segitiganya siku-siku ya. Kita akan menggunakan rumus Pitagoras gitu. Nah, pertanyaannya kita nggak tahu tuh tinggi segitiganya kan? Tinggi segitiga yang ini nih. Dari sini ke sini nih. Di sini ke sini kita belum tahu berapa karena yang 70 itu kan tinggi gabungan ya. Berarti tinggi segitiga, ini tinggal dikurangin aja sebetulnya. Oke, kita tulis deh. Berarti tinggi segitiganya, kita tulis tinggi segitiganya itu adalah 70 dikurangi berapa? Dari sini ke sini itu adalah jari-jarinya lingkaran. Berapa jari-jari lingkaran? Ini 10. Berarti si 70 ini kita kurangi 10. Hasilnya adalah 60 cm. Ini adalah tinggi segitiga. Paham ya? Jadi 70 yang ini segini 70. Nah, ini dikurangi segini nih. Jadi hasilnya sisanya tinggal segini. Tinggal segini. Oke? Nah, itu adalah 60. Gitu kita tulis deh. Di sini 60 cm. Ini tentu aja jari-jari ya. Jari-jarinya 10. Nah, ini aja ini 50. Berarti 50 dikurangi 20. Berarti kita dapat 30 tuh ya. Paham ya? Coba kita lihat. Dari sini ke sini itu adalah 50. Oke, dikurangi segini itu 20 berarti ini dan ininya itu adalah 30. 30 dibagi 2 berarti kita dapat ini 15, ini 15. Paham ya? Oke, karena ini 15, ini segininya adalah 10, ya udah tinggal tambahin jadi 25. Itu alas dari setengah segitiganya gitu ya. Alas dari yang akan kita cari menggunakan rumus Pitagoras. Oke, tinggal kita masukin aja. Kita pakai yang biru ya. Kita cari dulu yang pertama sisi miring. Cari sisi miring dari segitiga gitu ya. Oke, berarti rumusnya S kuadrat sama dengan, langsung aja ya, ini berarti tingginya 60 kuadrat ditambah, ini tadi alasnya berapa? 25 ya, alasnya 25
kuadrat. Oke, sama dengan S kuadrat sama dengan 60 kuadrat itu 3.600 ya. Ditambah 25 kuadrat itu 625. Berarti S kuadrat sama dengan 4.225. Berarti S-nya sama dengan akar dari 4.225. Berarti S-nya sama dengan, itu hasilnya adalah 65 cm. Ini adalah sisi miringnya. Oke, kemudian berarti kita punya apa aja nih? Kita pakai yang hitam ya. Berarti kita punya yang pertama itu adalah, karena sisi miringnya ada dua ya, yang ini dan ini sisi miringnya ada dua, berarti sisi miring yang ini itu harus kita kalikan dua gitu. Berarti 2 dikali sisi miring. Oke, hasilnya adalah berarti 2 dikali berapa? 65 ya. Oke, sama dengan berapa? 130 cm gitu ya. Itu adalah sisi miringnya tuh, baru yang sisi miring segitiga ya aja. Terus apa yang kita butuhkan? Ini kita tulis ya. Ini berarti udah ya, ini sama ini udah. Berarti tinggal apa ini dulu deh, tengahnya dulu ya. Oke, berarti apa itu setengah lingkaran kan? Berarti kita punya rumus keliling setengah lingkaran. Oke, rumusnya adalah setengah, rumus satu lingkaran adalah 2VR. Oke, tinggal dimasukin setengah dikali 2 dikali pi-nya. Karena jari-jarinya 10, berarti pi-nya pakai yang 3,14 ya. 3,14 dikali berapa? 10 gitu. 2 dibagi 2, coret aja hasilnya 1. 3,14 dikali 10 ya 31,4. Ini adalah keliling setengah lingkaran. Oke, kita lanjutkan. Apalagi nih yang kita butuhkan, berarti ini udah ya, kita lihat. Ini udah, ini udah, ini udah. Oke, berarti sisanya apa ya? Ini sama ini gitu. Gimana cara mencarinya? Ya berarti sisa alasnya. Di sini ya. Kita akan mencari kita akan mencari sisa alas segitiga. Oke, sisa alasnya apa? Lihat, karena tadi udah kita hitung sebetulnya. Berarti 50. Ini kita kurangi 20. Kenapa dikurangi 20? Karena itu adalah lingkarannya. Yang kita butuhkan cuma ini sama ininya aja. Oke, berarti sisanya adalah 30 cm. Gitu. Kalau udah berarti ya udah tinggal dicari kelilingnya. Oke, untuk mencari kelilingnya tinggal ditambah-tambahin aja. Berarti yang pertama kita punya yang merah ya. Ini berarti 130. Apalagi ditambah, berarti yang setengah lingkaran ini hasilnya 31,4 ditambah ini yang 30 gitu. Berarti hasilnya adalah 191,4 cm. Ini adalah hasil dari kelilingnya. Oke, coba kita lihat 100. Oh, nggak ada. Oh, lihat dulu di sininya. Oke, nah tadi itu harus fokus ternyata. Yang akan dibuat si Arif itu adalah 2 buah ornamen. Ini baru 1 buah ornamen. Artinya apa? Hasil yang ini itu harus kita kalikan 2 gitu. Karena yang akan dibuat 2 ornamen. Berarti 2 dikali 191,4 itu hasilnya adalah 382,8 cm. Itu adalah hasilnya. Gitu, berarti jawabannya yang mana nih? Berarti jawabannya 382,8 ini yang D. Gitu ya. Oke, gimana? Ini sebetulnya memang harus dihitung satu-satu ya, apa yang diketahuinya gitu, apa yang ditanyakan, kita harus cari dulu sisi miringnya gitu. Ini harus fokus kita cari satu-satu aja gitu, kalau ada soal yang seperti ini. Gimana? Ini cukup gampang, semoga bisa difahami, dan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan langsung di kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk nomor 16, nanti kita lanjutkan untuk nomor 17. Sekian dulu, bye-bye.